Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Akhir dan ukti, brother dan sister dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Abu Aufa di program acara kita Testi. Hari ini kita berada di Madani Holistic Care, milik salah seorang dokter yang telah memutuskan bermanhaj salaf. Kita akan ikuti perjalanan hidup beliau, sekaligus mengelola klinik ini. Kita akan dapatkan informasi. Jangan kemana-mana, saksikan acara ini sampai habis. Akhirnya ukti, brother dan sister dimanapun berada, kita sudah bersama narasumber kita hari ini, Pak Dr. Kemas Hasan. Kita akan gali informasi dari beliau terkait perjalanan hidup beliau, kemudian juga terkait klinik yang sedang dijalani beliau. Mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Dokter? Khair. Sehat Dokter ya? Sehat. Alhamdulillah. Pak Dokter, suatu kebahagiaan bagi kami dari tim Jambi Mengaji hari ini antum menjadi narasumber kita di program acara Testi. Kita akan berbagi informasi Pak Dokter terkait perjalanan hijrah antum, kemudian nanti tentang perjalanan hidup maupun klinik yang sedang antum jalani. Nanti antum juga bisa berbagi tentang tips terkait cara hidup sehat setelah nanti dari sudut pandang medis maupun dari sudut pandang yang sedang antum jalani. Untuk permulaan, Fadol antum perkenalkan diri terlebih dahulu biar yang di rumah lebih jelas. Fadol, Pak Dokter. Ya, nama saya Kemas Hasan. Status sudah menikah dengan anak 4 orang. Saat ini aktivitas saya sedang merintis sebuah klinik Holistic Care. Holistic Care, dan juga ada sekolah herbalis muslim untuk mendidik tenaga-tenaga terapis profesional di bidang penyehat tradisional. Pak Dokter, kalau dari nama Kemas Hasan itu kan ada dua nih, di Jambi pun ada juga yang namanya Kemas Pak Dokter. Nah, kalau antum aslinya Kemas yang mana nih? Ya, saya Kemas dari Palembang. Dari Palembang ya, berarti Kemas made in Sungai Musi Pak Dokter, bukan yang dari Sungai Batanghari ya? Nah, cerita Pak Dokter dikit, antum kapan mulai masuk Jambi nih? Alhamdulillah, anak pertama kali di Jambi itu pada saat PTT. Kalau dulu kan ada dokter PTT tahun 2005. Pada saat awal menikah, anak memutuskan untuk PTT di Jambi, memilih kota Jambi, karena anak dulu pernah waktu dokter muda atau koas itu di rumah sakit Mataher. Oh, sempat koas di. Dan juga atas referensi kakak kelas, beliau referensikan untuk PTT di Jambi. Jadi masuk 2005, awal itu di Tunggal-Ulu. Di Tunggal-Ulu. Kabupaten Tanjung Barat. Nah, di mana tepatnya waktu itu pada di posisinya? Puskesmas Merlung. Jadi 2005 sampai 2007 sebagai kepala Puskesmas Merlung. Terus 2007-2008 di Lampisi, Puskesmas Lampisi. Masih juga di daerah Tanjung di Raja Barat. Dan 2009 pindah ke Jambi di Rumah Sakit Kota. Berarti setelah lulus jadi PNS ya? Jadi PNS, tes 2009, diterima di Jambi, di Kota Jambi. Nah, kalau di Jambi itu sendiri Pak Dokter, waktu pada saat setelah antum lulus PNS itu apakah pilihan atau memang sudah ketika tes lulus ditempatkan langsung oleh SK-nya? Seperti apa Pak Dokter waktu itu? Ya, kalau itu kan pilihan. Kemarin kan ada beberapa tempat tes kabupaten kota yang buka PNS. Yang lowongan ya? Buka lowongan. Termasuk Kota Jambi baru pertama kali buka rumah sakit Haji Abdul Manap dulu tahun 2009. Itu menerima sekitar 24 dokter. Jadi alhamdulillah saya beserta istri termasuk 20 orang itu. Sudah. Nah, kalau waktu pada saat antum tadi cerita kan, artinya sebelum PTT tadi, PTT kan artinya sudah profesi menyandang gelar dokter berarti ya? Nah, waktu koas itu kan masih kayak sebutannya kalau orang kerja itu magang ya berarti ya? Iya. Nah, waktu itu kok bisa? Apakah diajak sama senior antum yang memang orang Jambi atau seperti apa? Kalau itu udah ketentuan dari Universitas Sriwijaya. Ya, mereka kerjasama dengan waktu saat itu dengan Rumah Sakit Mataher saat itu. Oh, dengan Rumah Sakit Mataher? Ya, di Mataher waktu itu Jambi kan belum ada kedokteran gitu. Ya, waktu itu Universitas Jambi belum ada kedokteran, jadi masih dari Universitas luar ya? Menerima untuk anak magang dari luar. Berarti basicnya antum udah pernah di Jambi, kemudian akhirnya koas, waktu koas di Jambi, PTT Jambi, akhirnya sampai sekarang jadi orang Jambi berarti. Berarti sudah kurang lebih kalau digabungkan dari awal itu berarti sudah 16 tahun. Masuk 16 tahun. Pak Dokter,
ketika antum waktu pas sampai ke Jambi itu kan artinya kan antum memutuskan pindah ke Jambi. Pada waktu itu kan antum sendiri aslinya orang Sumatera Selatan dari orang Palembang. Gimana waktu itu? Apa yang maksudnya itu jadi motivasi ketika sampai ke Jambi? Apakah mungkin agak lebih dekat kalau pulang ke Palembang atau seperti apa, Bro? Kemarin sih rekomendasinya dari kakak kelas itu. Artinya beliau lihat potensi untuk berkembang di bidang kedokteran masih terbuka ya, masih terbuka lebar di Provinsi Jambi, dan juga lumayan dekat dari kota Palembang gitu, provinsi terdekat lah. Terdekat ya, ibaratnya berbatasan provinsi, tapi waktu itu mungkin waktu pas zaman belum kendaraan belum banyak, mungkin 4 jam tembus ya Pak Dokter itu ke Palembang? Ya kalau awal-awal dulu ya. Ya semakin hari kan semakin banyak kendaraan. Semakin banyak kendaraan. Bisa ibaratnya pagi berangkat, sore pulang lagi gitu. Iya. Nah Pak Dokter, kita nih dalam bulan suci Ramadan ini, kami ingin dengar dikit dari antum. Kira-kira kegiatan rutin antum kalau seandainya nanti pada saat bulan suci Ramadan seperti apa hariannya seperti itu, Pak Dokter? Ya, jadi seperti biasa, saya kan dinas, kalau pagi sih dinas di Puskesmas ya. Puskesmas. Nah, jadi seperti biasa aktivitas sampai siang di Puskesmas. Ada yang sore jaga klinik, ya kita di klinik ini praktek. Tapi menjelang maghrib baru nanti aktivitas berbuka puasa mungkin ya. Mungkin saat ini pandemi kayaknya ada himbauan dari pemerintah kayaknya memang harus di rumah, nggak boleh rame-rame di. Katanya ada boleh, cuma nanti dibatasi. Ya, dibatasin. Mungkin itu. Tapi nanti lihat situasi dan kondisinya. Nah, kalau kegiatan ibadah antum sendiri misalnya, kalau tahun lalu kan mungkin waktu pas awal pandemi ya, artinya memang semua waktu itu lockdown, artinya dilarang kita aktivitas. Nah, kan tahun ini sudah boleh nih, sudah boleh sholat tarawih di masjid, kemudian sudah boleh aktivitas mungkin berbuka puasa. Nah, nanti rencananya ada di bulan puasa ini seperti apa, Pak Dokter? Ya, insya Allah kalau udah dibuka, mungkin karena saya tinggal di Perumnas ya, Baru, mungkin masjid yang terdekat yang representatif untuk kita ibadah ya di Masjid Taqwa 3 mungkin. Mungkin di situ nanti untuk tarawih dan sholat 5 waktu. Masya Allah, berarti nanti tarawih sama Pak Dokter. Nah, Pak Dokter, kita mulai nanti dari perjalanan hidup antum. Kita pingin dengar dari antum nanti kan antum ketika pas sampai ke Jambi kan artinya mulai dari sebelum menjadi profesi dokter ya waktu itu kan langkah awalnya. Nah, kita pengen dengar antum pertama kali jalan waktu pas mengenal manhaj salaf seperti apa, Pak Dokter? Ya, jadi saya pertama kali mengenal manhaj salaf itu tahun 2018 awal ya. 2018. Awal, pertengahan saya waktu itu mencari-cari sekolah. Awalnya mencari-cari sekolah untuk anak saya. Untuk anak? Yang tamat SD, mau masuk ke SMP. Sempat juga saya mencari di seberang, cuman terus ada teman hewan kita yang mereferensikan di Al-Qasim. Jadi saya coba, pada saat itu sebenarnya udah tutup. Sudah tutup? Iya. Kuota sudah tes lah, sudah selesai sudah tes. Sampai sesi tes? Sudah selesai tes, cuma waktu itu teman langsung mengajak ketemu Ustadz di sana, ada pimpinan yayasan. Terus saya perkenalkan diri untuk memasukkan anak saya di situ. Alhamdulillah diterima untuk ikut tes saat itu. Saya ingat pertama itu yang ngetes anak saya itu Ustadz Heri. Masya Allah. Pertama kali ketemu Ustadz Heri. Nah, itu direkomendasikan dari teman Ikhwan kita. Akhirnya setelah itu mulai saya ikut kajian dan saya memutuskan untuk tinggal saya tinggal di lingkungan Al-Qasim. Saya praktek di depan Al-Qasim. Saya sewa ruko di situ di depan Al-Qasim, sekaligus saya juga bisa belajar sambil ngawasin anak, kira-kira anaknya betah apa enggak gitu kan. Saya sambil ngawasin, dan juga semua anak saya yang SD pun 3 orang juga sekolah di Al-Qasim. Jadi beraktivitas di situ, bergaul di situ, dan juga ikut kajian segala macam di Al-Qasim, lingkungan Al-Qasim. Nah, pada waktu itu Pak Dokter, kan antum akhirnya ketika itu kan memutuskan tuh saya pengen mencari sekolah anak yang mungkin seperti manhajnya seperti ini. Nah, waktu itu antum apakah sudah pernah mendengar sebelumnya atau sudah ada teman yang mungkin memberikan
melalui video kah atau buku atau seperti apa Pak Dokter? Ya, jadi memang salah satu ikhwan kita yang mereferensikan Ana untuk sekolah di situ, memang sebelumnya dia pernah memberikan Ana flash disk ya, meminjamkan flash disk. Jadi setiap ketika Ana memutuskan itu kan dikasih flash disk, terus Ana setel terus di mobil. Ana setel terus di mobil selama perjalanan, Ana dengarkan. Nampaknya memang apa yang disampaikan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah di situ Ana dapat hidayah lah istilahnya untuk menjalankan agama secara baik dan benar gitu. Berarti waktu itu pada saat itu berbentuk ya Pak Dokter, ceramah gitu ya? Ceramah-ceramah. Ustaz apa pada itu? Ustaz itu yang banyak yang saya ingat, Ustaz Yazid, Ustaz Firanda, Ustaz Syafiq, Ustaz Halid, Salama. Berarti mungkin tadinya selama perjalanan mungkin dengarnya musik Pak Dokter ya? Awalnya. Sudah itu kita mulai mendengar. Nah, pada waktu itu Pak Dokter, apa yang mendasari antum akhirnya memutuskan untuk bermanhaj salaf? Apakah pernah punya mungkin sebuah problem hidup yang akhirnya membawa antum dari titik tertinggi mungkin jadi titik nol, kemudian akhirnya berpikiran ternyata ini adalah jalan Allah untuk menemukan manhaj salaf seperti itu Pak Dokter? Ya, ini sedikit pengalaman pribadi dan keluarga yang memang mungkin awalnya saya 2017 kan memutuskan untuk balik ke Palembang, pindah ke Palembang karena orang tua dan mertua semuanya di Palembang saat itu, dan istri memutuskan untuk merawat orang tua saat itu. Maka kami istilahnya menjajaki dulu ke Palembang seperti itu, dan saya ada usaha juga di Palembang, usaha kecil-kecilan. Nah, ketika itu mengalami kebangkrutan dan juga masalah sedikit, ya sempat galau juga, mentok di situ kan. Pada saat proses itu pun kebetulan mertua laki-laki dan perempuan itu meninggal. Pada saat puasa 2017 itu meninggal, belum sempat kami ini kan, belum sempat pindah. Beliau udah meninggal. Jadi pertama ibu mertua itu sekitar 10 Ramadan, terus menyusul bapak 17 Ramadan, sekitar 17 Ramadan. Jadi di bulan suci Ramadan sama-sama beliau meninggal saat itu 2017. Jadi nampaknya keinginan untuk pindah dari tujuan utamanya itu akhirnya ya kandas gitu kan. Akhirnya berpikir ya udah karena proses pindah juga agak rumit, antar provinsi itu agak rumit, ya sudahlah kita balik lagi lah ke Jambi lagi. Alhamdulillah, qadarullah ya Allah takdirkan untuk dapat hidayah mungkin kan. Dengan kembali lagi ke Jambi mendapatkan komunitas yang sesuai lah dengan Al-Quran dan Sunnah yang sampai sekarang anak ikutin gitu. Nah pada waktu itu Pak Dokter, antum kan ya minimal ketika kita sudah memutuskan bermanhaj salaf itu kan biasanya kita kan akan meninggalkan yang tadinya kita jalani, misalnya yang diwarisi dari nenek moyang gitu, kemudian juga dari sisi penampilan. Nah pada waktu itu antum ada nggak semacam penolakan dari mungkin keluarga besar, mungkin waktu pada saat antum pulang ke Palembang seperti itu, gimana ceritanya? Itu sudah pasti itu, pasti sudah ada tantangan. Jadi ketika pulang, ya pasti saudara-saudara yang lain tuh pada nanya. Kebetulan istri juga anak bungsu ya. Saya juga anak nomor 7 dari 8 bersaudara, termasuk bungsu laki-laki. Jadi semua pada nanya, anak sekolah di mana? Ya saya bilang anak yang paling besar saya masukin pondok, yang lain juga masukin pondok. Masuk pondok, terus mau jadi apa? Dia bilang kan. Karena di lingkungan keluarga saya, baik dari sisi istri maupun dari saya, tidak ada satupun sepupu atau anaknya yang mondok. Jadi suatu keanehan, itu yang pertama kan. Terus juga anak-anak saya itu kan sering pakai peci tuh, ya sering diledekin oleh sepupu-sepupunya gitu kan. Nah itu paling itu. Cuman alhamdulillah ya karena jarak cuma berapa hari, nggak terlalu pengaruh gitu kan. Ketika kami di Jambi, kami lebih bebas lah untuk beraktivitas sesuai salafin. Karena kita terpisah, karena kita tinggal di Jambi, saudara tinggal di Palembang. Kalau ketemunya tiap hari mungkin. Terlalu, karena semua keluarga sih di Palembang, cuma kami berdua yang di Jambi. Nah kalau pada waktu itu Pak Dokter, kan berarti antum waktu itu sudah di rumah puskesmas Pak Dokter ya. Nah kalau lingkungan kerja sendiri seperti apa Pak Dokter menanggapinya? Ada nggak yang bilang
Wih, Pak Dokter sekarang dandanannya lain ya? Ya, ada. Jadi memang Gimana? ada, ya termasuk ya saya ada membiasakan pakai peci juga kan. Peci juga aktivitas-aktivitas lain, misalnya enggak ya kalau teman-teman ya namanya di lingkungan puskesmas ya, macam-macam itu nanti ya nyetel apalah macam-macam, nyetel musik segala macam. Ya paling saya imbangin Molotov. Ya, saya dengan molotov atau ceramah di ruangan saya sendiri gitu. Jadi biar nggak terpengaruh terhadap mereka. Mereka pun sebenarnya udah ini sih, udah cukup memahamin. Jadi nggak terlalu mengganggu lah, saling mengganggu ya, saling menghargai lah. Seiring waktu akhirnya mereka akhirnya sekarang gimana Pak Dokter? Kalau pada kondisi saat ini, apa masih juga? Enggak terlalu lah, udah terbiasa lah lama-lama mereka, udah tahu kan. Nah Pak Dokter, kita mau dengar dari Pak Dokter, kan waktu ketika antum pertama kali menginjakkan kaki di Jambi itu kan koas ya, koas itu mungkin masih magang ya. Nah kami ingin dengar suka duka antum sebagai dokter, berprofesi sebagai dokter seperti apa Pak Dokter? Apalagi dalam misi kemanusiaan kan Pak Dokter. Ya, dokter itu sebenarnya posisi yang mulia ya. Posisi mulia sebenarnya kan dia membantu orang untuk sehat. Sudah jelas dalam Al-Quran kan. Kalau kita memelihara kesehatan manusia, satu orang manusia, maka memelihara kesehatan seluruhnya. Dan tugas mulia kan. Cuma memang agak berat karena beberapa teman juga ya mungkin dengan motivasi yang berbeda-beda. Teman-teman ini kan ada juga yang orang tuanya dokter, ya memang jadi akhirnya mengikutin apa kata orang tuanya. Oh dia bilang dokter enak, jadi dokter seperti ini bisa kaya, punya duit. Jadi kan motivasinya macam-macam. Ada yang karena harta. Nah, jadi memang harus dijaga juga. Artinya niat kita lillahi ta'ala, artinya ya rezeki itu mengikutin gitu kan, ngikutin aja karena rezeki ya konsep rezeki yang memang udah ditentukan ya kan, apapun profesi kita. Cuman di sini ya memang ada sisi yang profesi ini cukup menjanjikan untuk bisa kita beramal jariah gitu. Dan berarti antum memang kan kalau kita dulu ceritanya kan seperti zaman saya lah kan, waktu pada saat kita ditanya sama guru, nanti cita-citanya nak mau jadi apa gitu, atau memang awalnya antum memang cita-cita memang dari awal memang jadi dokter? Iya. Jadi memang dari kecil memang seperti itu betul. Jadi memang dari kecil itu mau jadi dokter, walaupun saat itu rasanya seperti mimpi gitu. Kenapa mimpi? Iya, karena saya menyadari orang tua saya kan termasuk yang kurang mampu ya. Saya 8 bersaudara, jadi saya anak ke-7. Jadi yang pada saat bungsu nggak jadi. Pada saat itu orang tua laki-laki meninggal. Jadi tahun 90 meninggal. Jadi yang sudah selesai sekolah 4 orang, yang belum selesai 4 orang. Termasuk antum? Termasuk anak. Orang. Jadi rasanya agak gimana kan? Tapi alhamdulillah dengan kegigihan kita belajar dan kegigihan orang tua mencari Aisyah, alhamdulillah kesampaian juga. Memang sempat terjadi ini juga sih. Takut nggak sampai. Kalau secara teori manusia rasanya tidak mungkin. Tapi kalau Allah berkehendak, semua bisa terjadi. Saya prihatin juga karena banyak juga sih cerita-cerita sekarang orang tua sekarang yang anaknya pengen jadi dokter. Mereka berpikir wah nggak mungkin kan? Saya selalu bilang nggak mungkin gitu loh. Yang penting kalau memang anaknya mau, orang tuanya Bismillah ya Insya Allah. Orang tuanya saya dulu susah juga, tapi alhamdulillah bisa gitu loh. Kasihan kalau anak-anak pengen dan punya kemampuan, nggak apa-apa, diinin aja. Ada aja kemarin kan dapat juga beasiswa segala macam kan ada jalan gitu loh. Ada jalan Insya Allah. Yang penting Bismillah dijalani aja. Pak Dokter, kalau di rumah sendiri antum buka praktek dokter juga atau seperti apa? Ya, untuk saat ini saya buka prakteknya di sini ya, di klinik ini di Madani Holistic Care. Sementara di rumah tidak praktek karena mengingat kondisi pandemi ya. Kondisi pandemi juga saya menjaga juga keluarga jangan sampai anak-anak yang berhubungan dengan pasien. Jadi saya pisah. Jadi pisah. Jadi prakteknya di tempat khusus, di tempat yang berbeda. Nah, motivasi awal antum sendiri ketika membuka ini kan, ini sebenarnya kan bisa dibilang klinik yang antum kan kalau basic sendiri kan
medis. Biasanya kan kalau dokter itu kan dokter buka praktek dokter, kemudian atau praktek bersama, atau nanti buka apotek biasanya. Nah, motivasi awal antum buka Madani Holistic Care ya Pak Dokter? Nah, itu apa Pak Dokter? Jadi ini merupakan jawaban terhadap kasus-kasus yang tidak terselesaikan di medis biasa. Ya. Jadi kalau biasanya pasien-pasien di rumah sakit maupun di puskesmas yang saya temuin, mereka tidak mengalami perkembangan penyakitnya, tidak mengalami kesembuhan. Mereka akan mencari alternatif. Alternatif. Yang namanya orang sakit ini apapun mereka lakukan untuk kesembuhan. Betul. Artinya mereka punya mau diarahkan apa saja mau gitu. Yang penting sembuh, pokoknya bisa sembuh seperti itu. Nah, kadang disinilah saya harus bikin suatu klinik, di mana klinik yang bisa menyelamatkan akidah pasien-pasien ini, di mana juga pengobatannya ini kan holistik, Madani Holistic Care. Jadi holistik itu menyeluruh artinya. Kan manusia ini kan terdiri dua, jasad dan ruh. Jasad dan ruh. Nah, kebanyakan kita di medis barat ini lebih ke jasad. Mereka tidak belum menyentuh ke pengobatan ruh. Nah, kalau dokter, kita ingin penjelasan antum lebih detail lagi. Kan kalau medis tahu kita, misalnya kita diperiksa, mungkin tensi diperiksa, kemudian mungkin kalau misalnya yang kadar gula diperiksa. Nah, kalau di holistik itu seperti apa Pak Dokter? Diagnosanya seperti apa, kemudian terapinya seperti apa, kemudian mungkin nanti dikasih obatnya seperti apa, gimana Pak Dokter? Tolong kami dijelaskan Pak Dokter. Ya, jadi pemeriksaannya itu kalau di holistik kita juga tetap memakai pemeriksaan fisik medis, yang normal, yang biasa yang masih bisa dilakukan oleh terapis biasa, seperti tensi itu bisa, nadi itu bisa. Jadi kita di holistik ini ada beberapa fase pertama kita anamnesa dulu, kalau bahasa di kedokteran barat itu di triase dulu, kira-kira ini arah penyakitnya kemana, apa cuman fisik saja, apa ada faktor psikologis, seperti itu. Nah, nanti kalau ada psikologis, penanganannya berbeda. Memang rata-rata sih di kedokteran barat juga mengatakan sekitar 80% itu orang sakit itu disertai dengan sakit kejiwaan, psikologis. Nah, jadi di sini kita ada istilahnya konsultasi. Konsultasi, jadi mereka mau curhat, mau apa, nanti dari situ kita bisa tahu. Nanti kita proses terapinya nanti kita arahkan. Jadi mungkin kalau dia memang ada faktor psikologis, untuk awal mungkin kita ruqyah, diajarkan untuk ruqyah mandiri seperti itu. Terus kepasrahan kepada Allah bahwa sakit itu adalah tergantung kita, bisa jadi anugerah, bisa juga kalau kita menganggap itu suatu proses di mana kita menggugurkan dosa-dosa kita, itu merupakan suatu jalan yang sangat baik kalau kita bersabar. Cuman namun ikhtiar tetap harus jalan seperti itu. Jadi kita jelaskan juga ke mereka bahwa niatnya itu harus diperbaiki. Jadi kita sehat itu supaya kita bisa beribadah lebih baik gitu. Tapi seandainya Allah tidak sembuhkan, kondisi kita tetap sakit, itu suatu bentuk ibadah juga, suatu bentuk pengguguran dosa itu. Asal kita bersabar. Jangan sampai kita salah niat gitu. Ataupun kadang orang ini kan pada saat sakit dia lebih dekat kepada Allah, tapi setelah sembuh malah jauh. Nah, kita itu nggak ingin pasien-pasien kita seperti itu. Jadi kalau bisa mereka saat sehat lebih dekat kepada Allah seperti itu. Itu yang kadang mereka lupakan gitu kan. Jadi untuk apa sehat kalau tidak lebih dekat kepada Allah gitu loh. Jadi tujuan sehat itu tidak hanya sekedar bisa beraktivitas normal seperti biasa, tapi juga bisa lebih banyak berbuat lah, untuk berbuat baik, untuk beribadah kepada Allah gitu seperti itu. Pemilihan namanya Pak Dokter, Madani Holistic Care, kira-kira ada sumber inspirasi dari mana Pak Dokter? Madani
Ya, Madani ini nama orang tua saya. Masya Allah. Jadi nama orang tua saya, ya, mungkin untuk mengenang beliau juga. Ya. Jadi saya memberi nama Madani ini nama orang tua saya, dari orang tua saya. Nah, Pak Dokter, kalau kita kan tahu kalau misalnya kita berobat secara medis, mungkin nanti dikasih terapi, misal anggaplah kalau seandainya orang itu mungkin misalnya sakitnya saraf misalnya, nanti saraf mungkin disuruh gerakannya tertentu seperti ini untuk supaya nanti sarafnya lancar, otak peredaran darah, kemudian nanti dikasih obat misalnya, obat makannya ini, atau obat mungkin gosok atau apa. Nah, kalau di holistik seperti apa Pak Dokter terapinya? Adakah juga terapi obat yang harus dimakan? Apakah cuman berbentuk psikis tadi? Gimana Pak Dokter? Iya, nanti lihat stage atau fase dari penyakitnya. Yeah. Kalau memang masih ringan, mungkin kita cukup dengan terapi fisik aja. Bisa dari, kalau kita dari Tibun Nabawi juga ada bekam, ya kan? Nah, bisa juga kalau dengan pengobatan komplementernya, holistik komplementernya, yaitu misalnya bisa dengan akupressure, pemijatan, totok spinal, totok punggung, dan juga bisa juga refleksi, dan juga bisa akupuntur dengan jarum. Nah, kalau memang dikira dengan stage penyakitnya ini tidak bisa cukup diatasin dengan teknik terapi saja, berarti dia perlu ada juga fase yang perlu nutrisi. Nutrisi. Nah, kalau mereka perlu nutrisi, baru kita tambahkan herbal. Macam-macam herbal, ada bisa madu, minyak zaitun, batu sauda, yang lain-lain seperti itu. Berarti yang sifatnya herbal, Dokter? Ya, herbal. Nah, kalau antum sendiri kan kalau klinik buka ini sudah berapa lama kira-kira, Dokter? 1 tahun sudah dulu? Ini baru masuk 1 tahun. 1 tahun ya? Nah. Yang sudah didapat ketika pasien, anggaplah pasien yang datang, yang paling berat pernah antum datang pasien apa waktu itu pada keluhannya atau penyakitnya apa? Ya, salah satunya sih kalau yang vertigo ya, ada yang pernah sampai nggak bisa bangun sama sekali. Jadi dalam kondisi tidur baring gitu? Iya, berubah posisi langsung muter gitu kan, langsung pusing. Berarti dibawa ke sini pun dalam keadaan dibawa keluarganya. Dia bawa motor nggak bisa, bawa mobil nggak bisa lagi kan. Jadi aktivitasnya betul-betul ini, alhamdulillah dengan teknik terapi di bekam aja. Alhamdulillah sekali bekam udah ada perbaikan, 2 kali itu udah bisa bawa motor sendiri, udah bisa bawa mobil sendiri. Ada perbaikan seperti itu. Nah, kalau itu kan mungkin kita masih sebut sakitnya medis lah ya. Iya. Nah, kalau seandainya yang di luar tadi mungkin ada kayak semacam gangguan, biasanya mungkin kita pernah dengar apakah gangguan jin misalnya, ataukah mungkin di suatu waktu terdahulu dia mungkin pernah mempunyai apa namanya tuh kayak semacam nuntut ilmu hitam lah gitu. Jadi mungkin ada gangguan jin di situ, ada pernah seperti itu, Dokter? Ada. Seperti apa ceritanya, Dokter? Ada memang ya, jadi beliau ini ada jualan ya. Klien kita ini berjualan, jadi dia mengeluh istrinya itu 1 minggu ini sakit gitu loh, nggak bisa apa-ngapain gitu. Jadi alhamdulillah dengan tim kita analisa, istrinya ya, istrinya yang masak, yang ini segala macam kan, jualan makanan, jual makanan. Jadi setelah dianalisa, dia juga bercerita, ya, artinya pernah ada kejanggalan lah. Saat di ruko dia tuh malam-malam ada yang datang, ada yang kayak kencing di depan, buang air di depan toko dia. Orang? Seperti, tetangga dia, tetangga dia seperti itu. Kepergok oleh dia kan. Tapi dalam kondisi sudah tutup. Malam, tengah malam, udah mau pagi gitu. Oh ya, dini hari ya. Jadi dia cerita juga. Kita menganalisa itu, akhirnya ya kita coba ruqyah, ajarin juga mandiri dan juga ruqyah. Termasuk kita ke sana juga, tim kita kan ke sana. Alhamdulillah sekarang udah bisa beraktivitas lagi, istrinya udah alhamdulillah Allah sehatkan, udah bisa beraktivitas kembali lah. Ya, sambil di situ kita juga ada nilai dakwah, kita ajarkan mereka untuk ya ruqyah mandiri. Lebih rajin sholat, lebih rajin zikir. Ternyata itu memang gangguan jin ya? Iya. Mungkin karena saingan perusahaan tadi, akhirnya orang itu minta bantuan jin, akhirnya kena sama istrinya tadi. Nah, kalau seperti ini ada nggak Pak Dokter? Kan antum kan pagi kan aktivitas harian itu kan sebagai kewajiban seorang pegawai negeri ya, itu kan di puskesmas. Pernah nggak datang
pasien, kemudian antum periksa, oh ternyata Bu, ibu ini kalau secara medis ini nggak ada penyakit sebenarnya. Nah, ibu mungkin lebih cocoknya kita pendekatannya pakai pendekatan holistik. Seperti itu ada nggak, dokter? Jadi nanti datangnya ke klinik kami di holistik seperti itu, dokter? Ada banyak. Gimana case-nya? Nanti saya lihat kasus per kasusnya. Jadi beberapa memang saya arahkan. Kebanyakan biasanya mereka misal dengan pengobatan itu bahkan 2-3 macam obat tidak ada perbaikan. Artinya ada sesuatu ini, ada sesuatu yang salah. Maka kita jelaskan, Bu, permasalahannya seperti ini. Mungkin Ibu ada sesuatu yang di luar sakit fisik maupun yang harus kita perbaiki, nutrisi yang mungkin yang harus kita perbaiki yang tidak bisa di puskesmas dilakukan. Jadi kalau memang ibu mau, bapak mau, ya kita ada tempat, bisa konsultasi lebih lama. Kalau saya jelaskan di sini, ya butuh, pasien nunggu karena kan di puskesmas antriannya panjang. Seperti itu. Pak Dokter, saya tadi tertarik yang antum sempat jelaskan tadi kan, kalau ruqyah, Anda pernah dengar, kemudian bekam. Nah, tadi itu ada akupresur dengan akupuntur. Kalau akupuntur mungkin jarum ya. Nah, kalau akupresur sendiri seperti apa, Dokter? Jadi ini akupresur sama. Jadi akupresur itu titiknya sama dengan akupuntur. Bedanya akupresur itu kalau bahasa kita tuh dipijit. Pijit pada titik-titik meridian tertentu. Syaratnya. Pada titik meridian tertentu. Nah, kalau akupuntur pakai jarum. Kalau ini karena kita pilihan nih, kadang pasien ini atau klien kita ini ada yang takut dengan jarum. Oh iya benar. Jadi kalau yang takut dengan jarum, tidak perlu kita paksain pakai akupuntur ya. Jadi kita pakai akupresur seperti itu. Nah, Pak Dokter, ini kan klinik antum ini kan selain membuka praktek untuk ada yang keluhan tadi, kemudian juga antum ada buka sekolah. Nah, tolong antum ceritakan sedikit tentang sekolahan yang antum buka itu. Ya, saya buka sekolah herbalis muslim, jadi zona Jambi ya, ini sebenarnya cabang dari lembaga pelatihan kerja. Sekolah herbalis muslim ini cabang dari Mojokerto. Jadi awalnya saya belajar di sana selama 8 hari. Setelah saya 8 hari belajar di sana, saya merasa ada manfaat yang saya dapatkan dan saya harus menyalurkan ilmu ini juga ke teman-teman di Jambi dalam hal ini. Jadi maka saya perlu membuka sekolah ini. Maka saya lobby pimpinan pusatnya, SAM pusat, saya lobby gimana Ustadz, kapan Ustadz bisa ke Jambi? Nah, tolong kasih jadwal. Akhirnya beliau kasih jadwal 1 bulan setelah saya pulang itu 1 bulan. Maka saya manfaatin, saya himpun teman-teman yang bisa membantu saya. Akhirnya awalnya kita buka seminar kesehatan untuk melihat minat dari teman-teman di Jambi, kira-kira mau enggak kira-kira ini sekolah ini dibuka di Jambi. Dan alhamdulillah, jadi ketika itu diadukan di Gedung Aus waktu itu ya. Ada sekitar 50 orang lebih yang ikut ya. Baik akhwat maupun ikhwan, ada 50 orang lebih dan mungkin sekitar 20-30 orang tuh menyatakan mau ikut kelasnya, ikut kelas regulernya. Jadi maka saya memutuskan, alhamdulillah mencari tempat dan Allah kasih tempat di sini. Allah mudahkan teman-teman membantu untuk buka kelas. Jadi kita tatalah kelas ini dengan seadanya dulu. Seperti ruangan belajar lah ya. Untuk angkatan pertama alhamdulillah sudah mau hampir selesai. Sudah hampir selesai? Iya, tinggal mereka lagi ada tugas untuk ibaratnya praktek praktek dan penyuluhan kesehatan lah ke lembaga-lembaga maupun secara pribadi ke masyarakat di sekitar mereka. Seperti itu. Nah, kalau pendidikannya sendiri Pak Dokter, itu kira-kira memakan waktu kan kalau antum cuma 8 hari ya. 8 hari di sana di pusatnya. Nah, waktu pada saat antum buka sekolah ini, buka kelasnya itu untuk kelas apakah 1 semester, apakah cuma cukup 3 bulan ataukah cuma 1 bulan? Jadi program ini kalau di pusat itu namanya akselerasi.
Percepatan aja. Percepatan. Jadi 8 hari 8 hari malam. dikebut ya. Iya, 8 hari 8 malam itu. 8 hari 8 malam, Masya iya, Allah. Karena belajarnya dari 7 pagi itu udah sarapan, udah start sampai jam 10 sampai jam 12 malam. Masya Allah. Subuh jam 4 bangun lagi, udah mulai lagi. Salat subuh, makan, mandi, terus jam 7 jam 8 udah mulai sampai 10 sampai jam 12. Itu kayak di pondok berarti, Pak? Iya. Memang di pondok ya? Di sana ada tempat gedungnya itu kita nginap di situ. Kalau yang dari luar kota, memang rata-rata dari luar kota semua kita eksplorasi itu. Dan pada waktu itu juga profesi termasuk banyak yang berprofesi sebagai dokter. Kemudian saya sendiri waktu itu dokter. Ada juga angkatan lain, ada dokter juga. Ada juga. Pada saat itu saya sendiri si dokter. Seperti itu. Jadi memang 8 hari ya. Kalau yang di sini yang reguler. Yang reguler ini 6 bulan. 6 bulan. Jadi reguler itu 6 bulan. 6 bulan. Jadi ada kurikulumnya. Itu ada sekitar berapa kali pertemuan, misalnya aku pressure berapa kali, hijama atau bekam berapa kali pertemuan, itu jadi lebih kurang 6 bulan. Kemarin karena kitanya awal ya, angkatan pertama, ini kita mau mengangkat untuk jadi tenaga dosen juga, jadi dipercepat, dipres jadi 3 bulan. 3 bulan? Dipres jadi 3 bulan. Jadi emang lumayan lah menata waktunya itu, karena beliau yang dari pusat ini pengajarnya kan masih dari pusat sebagian besar. Ya mereka punya kesibukan juga, mereka punya klinik, punya kesibukan juga. Jadi di situ yang lumayan effortnya untuk bisa ini bertahan berdiri gitu. Nah kalau antum sendiri waktu itu kan akselerasi sebutannya, artinya memang luar biasa ya, dipercepat, harusnya 6 bulan jadi 8 hari, artinya antum bisa disebut tadi 8 hari 8 malam ya, pagi sampai ketemu jam 12 sampai bisa jam 12 malam. Nah kalau teman-teman yang tadi akhirnya jadi 3 bulan itu, apakah pertemuannya setiap hari ataukah sepekan berapa kali? Jadi untuk program reguler itu, karena ini kan kita lihat pesertanya, kebetulan di Jambi ini pesertanya masih rata-rata adalah pekerja. Jadi mereka bekerja, jadi Senin sampai Jumat itu masih bekerja. Jadi maka kita putuskan kesepakatan dengan teman-teman. Jadi belajarnya Sabtu Ahad. Sabtu Ahad. Sabtu Ahad mulai dari? Kalau Sabtu kita mulai Ba'dasyar. Ba'dasyar sampai malam. Kalau Ahad dari pagi. Dari pagi sampai maghrib. Sampai maghrib. Itulah yang akhirnya sampai 3 bulan ini. Iya, 3 bulan ini mungkin agak molor sedikit karena aktivitas pembicaranya ini kan. Oh berarti setiap perkuliahan tadi berarti menghadirkan masih yang dari pusat? Iya, sebagian besar. Yang dari sini paling 2 orang, termasuk saya, dan ada yang. Berarti nanti kalau sudah ini tamat, berarti dia nanti bisa jadi? Iya, jadi mengajar. Memang nanti kemarin udah dilatih TFT Training Pro Trainer, udah dilatih teman-teman untuk jadi pembicara. Karena kebetulan peserta kita angkatan pertama ini banyak juga terapis-terapis senior, Masya Allah. Dan juga tenaga paramedis. Ada juga dosen di salah satu perguruan sekolah tinggi kesehatan, ada juga bidan, perawat, ada juga terapis-terapis senior yang udah cukup berpengalaman. Jadi mungkin mereka udah ada yang sudah punya klinik sendiri. Jadi di sini terhimpun semua teman-teman, saling asah, saling tukar ilmu. Ya, alhamdulillah, insya Allah untuk angkatan kedua bisa lebih baik lagi, bisa lebih lancar lagi seperti itu. Nah kalau Pak Dokter tadi kan artinya semua yang berprofesi, ada yang medis juga termasuk Pak Dokter ya. Nah misalnya nih Pak Dokter, ketika nanti sudah tamat nih, ketika di penghujung itu ada nggak semacam tesnya kan, kalau seperti Pak Dokter kan sebelum akhir mendapat gelar dokter itu kan koas ya. Nah ini ada nggak seperti itu Pak Dokter? Iya, jadi kita setiap habis materi kita ada ujian tertulis. Tertulis? Ujian tertulis dan ujian praktikum. Oh praktikum ya? Iya. Terakhir juga kemarin itu kan ada ujian presentasi. Presentasi seolah-olah mereka memberikan materi, salah satu materi yang mereka diberikan saat sekolah di sini. Nah, mereka jelaskan ke teman-temannya. Itu nanti ada juga diberikan waktu untuk audiens untuk nanya mungkin, atau mungkin berinteraksi ya, jadi dialog ya. Nah kalau ini Pak Dokter, ini kan mungkin secara kita lihat ini kan
di luar medis. Kira-kira kalau izinnya sendiri adakah dari Departemen Kesehatan atau seperti apa dari izinnya? Ini kan lembaga pelatihan kerja swasta. Berarti namanya Sekolah Herbal institusi yang melindunginya? Jadi kita izinnya dari Disnaker, Diknas, karena pelatihan juga, Diknas. Jadi LKP dan LPK. Departemen Kesehatan sendiri berarti? Nah, Departemen Kesehatan itu berhubungannya dengan profesi, organisasi profesi. Karena profesi penyehat tradisional ini sudah diakui dan memang adalah mitra dari Kementerian Kesehatan. Seperti akupresur, PBI di Bekam, Sinse, yang lain-lain itu mereka memang sudah bermitra seperti Aspetri untuk penyehat pengobatan tradisional. Udah bermitra dengan Kemenkes. Nah, itu ada hubungannya dengan itu untuk perizinan praktek. Jadi kalau udah lulus di sini kita ngurus perizinan namanya STPT untuk izin praktek. Kayak dokter kan SIP, dan SIB ya. Nah, mereka pun di sini juga ada nanti harus ngurus izin, STPT namanya. Nah, kalau misalnya Pak Dokter, kalau kita tahu tadi kan kalau seperti antum kan Unsri misalnya Universitas Sriwijaya, ketika antum tamat jadi dokter berhak menyandang gelar dokter. Terus nanti ada sertifikat, ijazah. Nah, kalau yang sekolah holistik kita seperti apa Pak Dokter? Ada nggak itunya, sertifikat atau ijazahnya? Ya, jadi sertifikatnya ada, nanti kita lebih kurang dapat 3-4 sertifikat. Akupresur, herbalogi, dan yang lain-lain ada 3 atau 4 sertifikat dapat. Nanti dari dasar itulah mereka nanti untuk bikin surat izin prakteknya, surat izin praktek penyehat tradisional. Itu berarti nanti bisa mengantongi itu supaya nanti ketika dia buka itu berarti ketika misal terjadi hal-hal teringinkan kita sudah punya izin legal berarti. Punya komunitas, punya asosiasi lah. Jadi kalau ada apa-apa kita terus update ilmu dan saling tukar informasi. Pak Dokter, kita ingin dengar dari antum. Tadi kan sudah sekolah, pertama antum tadi dari medis kemudian buka ini. Nah, kira-kira rencana ke depan antum nih ini mau dibuat apa lagi nih klinik ini? Satu kan tadi sudah ada sekolah. Nah, mungkin kan ada kita lihat beberapa bangunan ini ada beberapa ruangan. Nah, kira-kira pengembangannya mau seperti apa lagi Pak Dokter? Ya, jadi sejak saya hijrah ini ada keinginan, saya juga dengan istri udah bertekad gitu. Kalau sudah selesai semua urusan ini kita mau mengabdi lah bahasanya. Mau mengabdikan ilmu kita untuk ke masyarakat. Jadi tidak mikirin kayak dulu kalau sebelum hijrah kan, wah pengen rumah besar kayak gini, pengen mobil kayak gini atau apa gitu kan. Sekarang enggak, yang penting anak-anak cukup untuk sekolah anak-anak di tempat yang terbaik untuk mereka kan di pondok yang terbaik. Selanjutnya kami akan mengabdi. Jadi saya terinspirasi sebenarnya di Jogja itu ada namanya Pondok IT Pondok IT. Nah, saya pengen di sini bikin pondok Tibun Nabawi. Oh, di luar dari IT. Jadi rencana kita mungkin kita akan gratiskan untuk anak-anak muda yang baru tamat SMA. Mungkin kemarin saya sempat juga buka kan, dari umur 17 sampai 21 tahun. Lebih kurang 5 orang kita buka. Nanti kita didik Tibun Nabawi secara gratis, kita kasih makan, nginep gratis di situ. Dan juga nanti kita nanti kerjasama minta bantuan beberapa ustadz untuk ngajarin juga untuk tahsin dan juga untuk tahfiz Qur'annya. Jadi di situ nanti aktivitas mereka selama 24 jam itu mungkin malam nanti aktivitas tahfiz Qur'an dan siangnya kita ajarin untuk materi Tibun Nabawi dan komplementer yang lain. Jadi satu wujud biar ini ada amal jariah juga untuk kita gitu loh. Dan mungkin siapa tahu bermanfaat karena kesehatan ini tradisional ini kan sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan mungkin pekerjaan ini juga cukup dibutuhkan, lumayan dibutuhkan. Masih banyak yang butuh terapis-terapis ini, kita kekurangan. Jadi teman-teman mudah-mudahan dengan keluar dari pondok Tibun Nabawi nanti mereka bisa mengabdi di masyarakat, jika bisa ada mahasiswa lah di situ mereka mungkin ke depan. Jadi keterampilan. Itu cita-cita. Bisa jadi profesi. Cita-cita saya seperti itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan bagi antum jadi amal jariah. Keinginan saya seperti itu. Nah, tempatnya sendiri di sini berarti Pak Dokter? Nanti di Perumnas. Sudah
sewa tempat, mungkin nanti dipindahkan di Perumnas. Ya. Ada kamar-kamar, jadi mereka juga bisa nginep di situ. Berarti kalau gitu sudah disiapkan, berarti dalam waktu dekat dong? Rencananya ini memang terbentur kemarin tuh kan karena puasa ini kayaknya. Beberapa orang tuh mungkin masih berpikir puasa ini gimana kan, kalau nginep di situ kan sebulan. Mungkin setelah Lebaran kita buka lagi lah mungkin. Berarti pendaftar sudah ada atau santrinya sudah cukup? Kita masih membuka. Nanti kita kan seleksi yang betul-betul, karena kita kan masih terbatas. Jadi betul-betul yang kita seleksi betul-betul yang memenuhi syarat lah untuk awal ini. Berarti kuota pertama ini berapa orang, Pak Dokter? 5 orang. 5 orang. Sekitar 5 orang. Tamatan SMA lah ya, 17 sampai 21 tahun. Siap kita atur semua. Pola hidupnya, pola makan. Sesuai inilah. Yang niat lah pokoknya. Iya, yang niat mau belajar. Insya Allah lah. Kira-kira sekarang udah dapat berapa orang, Pak Dokter? Ada cukup 5 orang? Banyak sih, cuman kita masih belum ada yang kita seleksi dulu. Kita seleksi dulu karena masih ada waktu. Mungkin habis Lebaran mulai kan? Yang betul-betul serius. Dan juga mengikuti aturan nanti di pondok, di pondok Ibu Nabawinya. Anak kira dan di sini posisinya. Berarti di dekat rumah antum, berarti daerah Perumnas. Di Perumnas. Ya, di rumah, posisi rumah sekarang dekat masjid juga. Di situ. Semoga Allah mudahkan. Itu niat baik luar biasa Pak Dokter. Jadi nanti bagi antum itu kan ada bagian dari amal jariah yang akan terus mengalir pahalanya. Nah Pak Dokter, kita ingin dengar dari antum dari sisi mungkin sisi medis dan pendekatan holistic care-nya. Nah, pandemi ataupun wabah penyakit corona yang terjadi ini nih, kalau dari sudut pandang antum, kira-kira mungkin dari sudut pandang non medis lah. Kalau medis kan kita tahu bahwa ini adalah virus, kemudian menular gitu kan. Nah, kira-kira kalau dari sudut pandang antum yang sudah mempelajari, selain dari antum ini kan luar biasa nih, dari medis juga, holistik kan, tadi kan jasmani, ruhani. Nah, kira-kira seperti apa kalau sudut pandang antum? Wabah yang saat ini sedang terjadi, Pak. Sudah 1 tahun kita melewati. Jadi wabah ini ya memang suatu yang luar biasa ya. Yang mengubah hampir semua aspek kehidupan kita. Betul sekali. Semua terdampak, hampir semua terdampak. Termasuk juga kami di kesehatan juga seperti itu. Sehingga menimbulkan banyak perubahan kebijakan. Betul. Dan kebijakannya pun berubahnya cepat sekali kan. Karena ini sesuatu yang baru ya. Jadi kalau saya bilang yang terpenting virus ini kan sebenarnya self-limited disease sebenarnya, penyakit yang bisa sembuh sendiri. Kayak influenza. Kayak influenza sebenarnya. Ini Pak Dokter nih yang cerita nih. Kayak influenza. Jadi sebenarnya dengan imunitas yang baik, sebenarnya insya Allah bisa sembuh sendiri. Nah, tinggal kita bagaimana biar imunitas kita baik. Juga harus kita pola makan, dari pola makan, pola hidup dan pola pikir kita juga. Jangan stres. Jadi juga di sini kondisi kita jangan terlalu berani meremehkan. Akhirnya kita juga jangan terlalu takut, terlalu berani dalam artian mengabaikan protokol kesehatan. Kemana-mana terlalu berani, kita nggak pakai masker keluar rumah segala macam. Dan juga jangan terlalu terlalu meremehkan. Jadi harus jangan terlalu juga ketakutan. Jangan terlalu ketakutan juga. Jadi stres sendiri malah imunitas tubuh turun. Jadi intinya itu sih. Yang utama ya kita berdoa, semua kan penyakit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Penting kita minta perlindungan, kita ikutin protokol kesehatan yang sesuai yang diajukan pemerintah. Bagi yang mau vaksin ya monggo silakan vaksin. Tinggal nunggu giliran. Antum sudah ya? Alhamdulillah saya petugas kesehatan kan prioritas. Garda terdepan ya? Iya. Sudah 2 kali berarti? Sudah 2 kali. Jadi alhamdulillah itu nanti walaupun tidak menjamin 100%. Betul, itu bagian dari ikhtiar kita. Tapi itu suatu usaha kita lah, ikhtiar kita lah untuk mencegah penyebaran lebih banyak lagi. Memutus mata rantai. Nah kalau pesan antum sendiri, jadi kita mungkin sebelum sesi penutup, antum silakan Fadl ke pemirsa di rumah. Kan kita yang nonton kita sesi kita ini segmennya itu milenial, artinya banyak anak muda. Kadang anak muda ini kan dia merasa bahwa oh ini saya ini masih muda, tenaga saya masih kuat, tubuh saya masih fit. Mungkin masuk kategori tadi yang meremehkan. Padahal ketika virus ini masuk, kadang orang yang fit pun kena juga. Katanya yang
orang yang sudah seperti punya tingkat stamina tinggi seperti olahragawan, ternyata masih kena juga. Nah, pesan antum untuk pemirsa di rumah, tafadhol dokter. Ya teman-teman, ya Masya Allah ya, jadi memang luar biasa pandemi ini banyak menyebabkan dampak yang luar biasa seluruh aspek kehidupan kita. Jadi untuk pandemi ini kita tetap pertama ya kita berdoa kepada Allah SWT bahwa kita minta perlindungan dari penyakit, dari wabah ini. Yang kedua ya kita jaga imunitas tubuh kita, yaitu dengan makan makanan yang bergizi, olahraga, mungkin juga dengan menjaga pemikiran, pola pikir kita, jangan stres dengan kondisi saat ini ya kan, seperti itu. Terus protokol kesehatan kita ikutin, ya kan, 3M itu ya kan, kita ikutin seperti itu, insya Allah. Dan juga sebenarnya kita juga diajarkan, sebenarnya Rasulullah sedang mengajarkan Tibun Nabawi. Jadi kalau secara umum Tibun Nabawi itu sebenarnya sama seperti sunnah itu, apa yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah kan orang yang paling sehat, Masya Allah. Ya, orang yang paling sehat. Jadi sebenarnya kalau kita ikutin aja apa yang disunnahkan Rasulullah, baik dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, insya Allah kita akan terhindar dari semua penyakit gitu. Kita ikutin aja dari cara makan, jangan terlalu kenyang, ya kan, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara, ya kan. Kalau kita tidak berlebihan, insya Allah kita ikutin apa yang disunahkan Rasulullah, insya Allah kita insya Allah sehat lah, seperti itu. Nah, Pak Dokter, mungkin antum bolehlah iklan dikit terkait ini yang tadi sekolah holistik, sama kalau masih dibuka tadi yang untuk pondok Tibun Nabawi. Nah, pondok Tibun Nabawi mungkin antum bisa informasikan, mungkin kan siapa tahu nanti yang menonton ini bisa memenuhi standar atau kriteria yang diinginkan, bisa mendaftar, merapat kemana, Pak Dokter? Betul. Ya, jadi alhamdulillah, jadi kami udah mulai merintis, mencoba untuk bisa berbuat banyak untuk kesehatan, khususnya di Kota Jambi ya. Khususnya di Kota Jambi, memang kesehatan ini kalau dibilang nomor 2 ya, setelah kita belajar agama ya. Penting belajar tentang kesehatan, karena jangan sampai karena kita mau ibadah juga harus sehat. Betul. Ya? Jadi saya membuka sekolah Herbal Muslim ini, saya bawa jauh-jauh dari Jawa, ya kan, supaya teman-teman di Jambi bisa belajar, bisa belajar. Jadi waktunya bisa diatur. Kalau saya kemarin di Jawa susah ngatur waktunya, harus izin segala macam. Jadi nanti kita buka, mungkin habis Lebaran juga buka angkatan kedua untuk sekolah Herbal Muslim ini. Insya Allah bagi teman-teman yang berminat untuk sekolah ini, boleh nanti menghubungi kita untuk kita latih untuk jadi terapis pengobat tradisional yang berdasarkan ilahiyah, ilmiah dan sehat secara alamiah. Dan juga insya Allah saya juga sedang merancang membuat pondok Tibun Nabawi ya. Nanti insya Allah saya akan buka untuk yang gratisnya. Jadi mungkin ada untuk awal mungkin 5 orang, sekitar 5 orang yang kita akan latih dan akan diasramakan. Jadi diasramakan gratis ya. Gratis untuk makan, selama pendidikan gratis, insya Allah. Nanti kita atur semua. Jadi aktivitas dia dari pagi sampai tidur, terus sampai bangun paginya, seperti itu kita ini. Mungkin nanti ada program ini pelatihan Tibun Nabawinya komplementer, ada juga untuk mungkin tahsin sama program tahfiznya. Jadi insya Allah seimbang gitu loh. Seimbang antara, karena di sini kan holistik, nanti kita juga butuh. Mereka harus pintar juga ngaji, artinya nanti kan mereka harus bisa meruqyah juga. Kalau mereka ada sakit psikis kan, psikis non fisik ya harus diruqyah. Nah, jadi siangnya belajar Tibun Nabawi, malamnya kita belajar tahsin ataupun tahfiz. Insya Allah mudahkan, mudah-mudahan bisa apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat khususnya untuk masyarakat Jambi. Gitu. Berarti masih terbuka ya Pak Dokter? Insya Allah nanti kita seleksi. Khusus Ikhwan Pak Dokter? Khusus Ikhwan Mas ya. Khusus Ikhwan. Iya, karena nanti kita akan masih, berkembang ya, ya. Insya Allah kalau memang ada ininya. Allah mudahkan segala satunya. Baik, kita tutup Pak Dokter. Baiklah, Ahi dan Ukti, brother dan sister dimanapun berada,
sampailah kita pada sesi kita pada hari ini. Seperti yang telah disampaikan Pak Dokter tadi di akhir, bahwa kita jangan terlalu meremehkan pandemi yang sedang terjadi, tetapi juga tidak pula kita terlalu mengkhawatirkan. Kenapa? Karena dengan kita terus berjaga-jaga ataupun waspada terhadap imun tubuh kita, sebenarnya itu penyakit sudah bisa sembuh sendiri ya Pak Dokter, seperti itu ya. Nah, mari kita berdoa semoga Allah mudahkan segala sesuatunya, yang seperti Pak Dokter tadi. Kemudian juga kita tentunya harapan kita berdoa semoga yang terjadi, pandemi yang terjadi ini segera berakhir. Allah musnahkan semuanya, baik dari bumi kita tercinta Indonesia maupun dari seluruh dunia, sehingga semua aktivitas kita akan kembali berjalan sebagaimana biasa, normal, dan kembali sesuai dengan seperti yang pernah kita alami sebelum-sebelumnya. Baiklah, Ai dan Uhti, brother dan sister dimanapun berada, serta seluruh pemirsa dimanapun berada yang menonton acara ini, kami kembali mengimbau kepada siapapun yang menonton acara ini, mari kita bersama-sama bertawun dalam kebaikan, ikut ambil bagian dalam semua program dakwah yang ada di channel Jamil Mengaji, berdonasi, berapapun itu nilainya, mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk kita, dan juga kita berharap bahwa ini adalah menjadi amal dan catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Aufa dan narasumber kita hari ini serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.